Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, semangat ya. Ya, Papa berharap kalian masih tetap semangat dan juga sehat pada pagi hari ini. Ya anak-anak, jangan lupa kalian harus menjaga kesehatan ya. Terutama memakai masker, menjaga kerumunan, dan juga tidak bepergian jauh. Ya anak-anak, kita masih di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 3 dan 4 anak-anak. Ya, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mencoba melakukan olahraga kasti. Anak-anak pernah melakukan olahraga kasti? Ya. Yang kedua, siswa dapat mencontohkan menanam tanaman. Ya, menanam tanaman anak-anak. Yang terakhir, siswa dapat mendiskusikan masalah lingkungan. Nah, anak-anak, itu adalah tujuan pembelajaran kita di hari ini. Ini adalah cover buku tema 3. Nah, anak-anak, kita masuk ke subtema 3, ayo cintai lingkungan. Lalu kita ke pembelajaran 3 anak-anak ya. Nah, tentunya kamu lihat anak-anak, ini ada seorang anak sedang membawa apa anak-anak? Ya, anak ini sedang membawa pemukul bola kasti. Biasanya terbuat dari kayu. Ya, pegangannya kecil, lalu di ujungnya lebar agar memukul bola kastinya lebih mudah. Nah, kamu anak-anak ya, sudah belajar tentang lingkungan yang baik. Kamu akan belajar lebih banyak lagi tentang hal itu. Tetapi sebelumnya kita akan belajar tentang olahraga kasti dulu anak-anak. Ya, kamu sudah pasti tahu bukan olahraga kasti? Pernah melihatnya? Ya, kalian melakukannya atau melihat kakak kelas kalian di luar sedang berolahraga. Ya, ayo membaca. Permainan kasti merupakan salah satu permainan bola kecil. Jadi bolanya itu tidak seperti bola voli atau bola basket anak-anak ya. Bolanya biasa berwarna kuning, ya kecil, segenggam tangan kita. Permainan ini dimainkan oleh 2 regu, yakni regu pemukul dan regu penjaga. Regu pemukul berusaha mendapat nilai dengan memukul bola, kemudian berlari mengelilingi lapangan. Sebaliknya, regu penjaga berusaha menangkap bola, ya, serta mengalahkan regu pemukul. Regu yang terbanyak mengumpulkan nilai akan menjadi pemenang. Nah, anak-anak, setiap regu ini biasanya terdiri dari 5, 6, dan bisa juga 10 anak-anak ya. Regu pemukul bola, apabila sudah memukul bola, dia berlari, ya, mengeliling lapangan. Setelah mengelapangan, lalu dia bisa masuk kembali ke dalam rumahnya atau ke dalam regunya, maka dia akan mendapatkan poin. Tetapi apabila dalam perjalanan regu pemukul bola ini terkena bola oleh regu penjaga, maka dia akan bergantian mainnya. Dia akan kalah. Nah, anak-anak, permainan sederhana ini dapat dimainkan di lapangan yang tidak begitu luas. Ya, cukup di halaman sekolah sudah cukup anak-anak. Alat yang dibutuhkan dalam permainan bola kasti ini adalah bola kecil dan pemukul kayu. Nah, ini ada gambar anak-anak. Ya, ini ada seorang anak perempuan sedang melempar bola, lalu anak laki-lakinya siap memukul. Ya, terkadang bola yang dilempar itu ada anak-anak yang tidak bisa memukulnya. Plus, ya. Lalu tapi biasanya bisa diulang sampai
3 kali. Jika ke satu tidak bisa bola dipukul, bola giliran kedua atau 3 bisa dipukul, maka kalian langsung lari. Apabila sampai 3 kali bisa tidak bisa memukul bola juga, maka yang ketiga kalian harus lari juga. Ya anak-anak, perhatikan cara bermain kasti yang disampaikan oleh Bapak ya. Diskusikan kembali dengan temanmu bagaimana memainkannya. Ya, begitu tadi anak-anak setelah Bapak jelaskan. Nah, setelah bola itu dipukul, lalu yang menjaga bola tangkap bolanya dan kenai lawannya agar lawannya itu bisa kalah. Ya, bagaimana perasaanmu jika kalian bermain kasti di lapangan? Tentunya kalian akan senang ya. Lalu gerakan lokomotor apa saja yang dipakai anak dalam permainan bola kasti ini? Ya, ada lempar, tangkap, dan lari. Ya, melompat juga ada anak-anak. Ya, jadi dalam melakukan bola kasti ini kalian harus sigap, harus cekatan. Ya, jangan melamun. Jika melamun maka temanmu pasti akan bisa memenangkan permainan ini. Anak-anak, merawat tumbuhan dan hewan termasuk perilaku cinta lingkungan loh. Sudah beberapa bulan ini Ibu Siti mengeluhkan lahan kosong di belakang rumahnya yang tidak terawat. Anak-anak punya lahan kosong? Ya, tidak terawat maka akan banyak rumputnya, akan banyak tanaman liarnya. Jika begitu khawatir jika ada binatang liar atau binatang buas yang ada di semak-semak. Ya, lalu Ibu Siti bingung nih, karena tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dengan lahan miliknya. Ayah Siti pun mengusulkan untuk menanam tanaman di lahan kosong tersebut. Ibu Siti langsung tersenyum mendengar ide tersebut. Nah, kira-kira lahan kosong ini oleh Ibu Siti anak-anak akan diapakan? Ya, oleh Bapak Siti ini akan diapakan? Ya, nanti akan kalian tahu setelah di slide berikutnya. Ayo membaca. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang. Apalagi jika lahan itu kotor, ya, atau bau. Aduh, tentunya kalian tidak akan nyaman ya tinggal di sekitar lahan yang tidak terurus dan kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau di rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama dan tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah tersebut. Selain segar anak-anak, tanahnya juga akan indah dipandang. Ya, akan indah dipandang, bersih, nyaman. Tentunya kita akan nyaman tinggal di lahan yang terawat. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya kita menanam tanaman obat, ya anak-anak. Tanaman kencur, kunyit, dan jahe. Kencur, kunyit, dan jahe ini salah satu tanaman obat-obatan anak-anak. Tetapi masih banyak tanaman yang lain yang obat-obatan. Cuman Ibu Siti hanya menanam 3 tanaman ini anak-anak. Kencur, kunyit, dan jahe. Ibu Siti pun mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanami tanaman obat. Siti dan ibunya kemudian membuat jadwal penyiraman tanaman obat mereka. Ingat anak-anak, kapan kita menyiram tanaman? Ya, betul. Pada saat pagi dan sore ya. Jangan sampai lupa anak-anak. Jika kita lupa, maka tanaman tersebut akan mengering. Jika mengering, dia akan layu dan akhirnya mati. Lebih baik lagi kita beri pupuk supaya subur.
Nah, ini anak-anak lihat ada gambar tanaman obat, ada kencur, ada kunyit, ada jahe. Nah, kita bahas satu sama-sama ya. Satu, ada kencur. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat, mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan kesleo. Nah, ternyata anak-anak kencur ini banyak sekali manfaatnya anak-anak ya. Ya, memang kita itu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak untuk mengolah tanaman-tanaman ini agar bermanfaat bagi kehidupan manusia. Lalu ada kunyit. Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam memasak. Namun, ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan. Diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan. Itu anak-anak kunyit yang berwarna kuning. Ya, bisa juga ini dipakai sebagai bahan alami pembuat nasi kuning. Ya. Lalu ada jahe. Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang oleh air. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut atau rasa hangat jika kita meminumnya pada musim hujan. Nikmat banget anak-anak ya. Oleh karenanya, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Ya, lalu dicampur dengan gula secukupnya. Ada juga yang dicampur dengan susu, ya, sehingga minumannya menjadi lebih nikmat. Jahe digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Itulah anak tentang kencur, kunyit, dan jahe yang banyak sekali manfaatnya sebagai tanaman obat bagi kehidupan kita. Ayo berdiskusi. Mari simak cerita petualangan berikut. Merawat tumbuhan dan hewan. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu Pak Jajak. Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jajak, Siti menemukan beberapa tanaman obat. Di antaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak, yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka, ya Siti dan ibunya ini diajak Pak Jajak anak-anak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jajak menyirami tanamannya. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Siti gembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jajak. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut
bersama teman-temannya di sekolah. Rajin nih anak-anak Pak Jajak ya. Punya kebun, punya hewan ternak, dan juga punya tanaman obat. Wah, sungguh luar biasa Pak Jajak ini dalam mencintai dan melestarikan lingkungan. Di sekitar kalian, adakah orang yang seperti Pak Jajak ini anak-anak? Ada. Wah, berarti hebat. Memang patut ditiru ini Pak Jajak ini ya. Setelah mengetahui informasi tentang merawat tumbuhan dan hewan, Siti semakin sadar pentingnya kedua hal tersebut. Perilaku merawat dan melestarikan tumbuhan dan hewan merupakan sikap peduli lingkungan yang dapat kamu lakukan. Anak-anak, dalam melestarikan tumbuhan dan hewan, apa yang sudah kalian lakukan? Ya, oh ya bagus. Ya, ada yang menyiram tumbuhan setiap pagi dan sore. Ada yang memberi makan? Ya, ada yang memberi makan hewan peliharaan, hewan ternak. Ya, itu adalah sikap peduli terhadap lingkungan yang sudah kamu lakukan. Menurutmu, cara apa lagi yang harus dilakukan untuk mencintai lingkungan, tumbuhan dan hewan? Ya, kalian diskusikan ya dengan teman-temanmu. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada beberapa contoh cara mencintai tumbuhan dan hewan. Yang pertama adalah menyirami. Nah, tadi yang seperti Bapak bilang, menyirami di pagi dan sore hari serta memberi pupuk ya pada tumbuhan. Melakukan tebang pilih dan menanam hutan yang gundul. Tebang pilih itu anak-anak pohon yang sudah tua, yang sudah besar bisa ditebang ya, tetapi yang masih kecil-kecil itu jangan ditebang. Biarkan tumbuh besar dan tinggi terdahulu. Nah, setelah menebangnya kita harus menanam kembali ya, agar ada regenerasi tumbuhan. Yang ketiga, melestarikan tumbuhan-tumbuhan langka. Tumbuhan-tumbuhan yang sudah langka, yang sudah jarang ada, sebaiknya kita lestarikan agar tetap ada dan agar tetap kita bisa memanfaatkan kelebihannya atau manfaatnya. Yang keempat, merawat lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Lingkungan dirawat, tidak mencoret-coret tembok, ya, dan tidak membuang sampah agar tidak terjadi bencana banjir. Ya, membuat suaka marga satwa dan cagar alam. Nah, ini membuat suaka marga satwa dan cagar alam ini agar hewan-hewan besar, hewan-hewan yang sudah sedikit agar tidak punah dan diberi makan di suaka marga satwa ini anak-anak. Ya, karena dijaga. Anak-anak, sekarang kita akan melakukan penilaian pembelajaran. Pembelajaran 3 ini anak-anak ya. Bukan 1, maaf, belum diedit. Yang pertama, dimainkan oleh berapa regu permainan kasti ini? Ya, anak-anak, berapa regu? Yang kedua, regu yang manakah yang dapat dikatakan sebagai pemenang dalam permainan kasti? Regu mana yang bisa dikatakan pemenang? Ya. Yang ketiga, tuliskan 3 tanaman obat yang kalian ketahui. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan 3 tanaman obat. Yang keempat, bagaimanakah cara merawat tumbuhan dengan baik? Dan yang kelima, bagaimanakah cara merawat hewan dengan baik? Ya, semuanya dengan baik agar tumbuhan dan hewan ini tidak cepat punah. Baiklah, kita lanjut ke pembelajaran 4.
masih di subtema 3, ayo cintai lingkungan. Kita mempunyai kewajiban menjaga lingkungan. Ya, semua orang mempunyai kewajiban, baik orang tua, dewasa, ataupun anak kecil. Semua mempunyai kewajiban, tidak terkecuali. Apa yang terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita? Ya, tentunya akan ada bencana-bencana yang akan terjadi, ya, akibatnya karena kita tidak menjaga lingkungan. Ya, bencana apa sajakah itu jika kita tidak menjaga lingkungan? Ya, anak-anak. Ya, ini lihat. Di sini ada gambar hutan yang gundul. Ya, pohon-pohon ditebangi di lereng gunung. Ya, lalu apa yang akan terjadi anak-anak jika di lereng gunung ini hutannya pada gundul begini? Ya, apa penyebabnya hal di atas? Ya, penyebabnya adalah penebangan hutan secara liar, ya, secara membabi buta. Semua ditebangin, ya, untuk keperluan hidup manusia, tetapi tidak tebang pilih. Ya, yang ini jangan, yang ini boleh. Ya, dampaknya apa anak-anak jika lereng gunung ini hutannya gundul? Dampaknya apa? Ya, dampaknya tentu bagi lingkungan udara akan terasa panas, dan dampak bagi masyarakat tentunya jika terjadi hujan besar, maka air hujan itu tidak bisa terserap ke tanah dan akan langsung turun, dan akibatnya akan menyebabkan banjir. Ya, apa saranmu supaya tidak terjadi banjir? Ya, seharusnya tidak melakukan penebangan secara keseluruhan. Ya, kita harus menanam kembali hutan yang gundul. Ya, jadi sebelum yang besar ini dipotong, kita tanam dulu, ya, pohon-pohon reboisasi tersebut. Selanjutnya ada apa anak-anak? Wah, ada rumah yang tenggelam terkena air hujan, terkena banjir bandang, ya, sampai hampir ke atap rumah. Apa penyebabnya anak-anak? Ya, penyebabnya bisa jadi lereng gunung yang gundul tadi, bisa jadi hujannya besar, ya, sehingga kali dan sungai tidak bisa menampung air hujan. Bisa jadi perairannya atau solokan dan sungai itu tidak dalam, sehingga air meluap ke atas. Bisa jadi yang terakhir, kalian membuang sampahnya sembarangan, sehingga pada saat air mengalir, dia akan mampet, ya, terhalang oleh sampah. Dampaknya adalah banjir yang besar. Tentunya akan rugi anak-anak, ya. Ya, semua akan rugi jika mengalami musibah banjir ini. Ya, saranmu bagaimana agar tidak banjir? Ya, tidak membuang sampah sembarangan. Kali dan sungai itu dikeruk agar lebih dalam, dan juga tidak menebang pohon di lereng gunung secara liar. Insya Allah tanaman banjir itu tidak akan terjadi, ya anak-anak. Baik, lanjut, ada apa anak-anak? Ya, tanah longsor. Ini adalah tanah longsor di pegunungan. Penyebabnya sama seperti yang awal. Karena pohon itu ditebang, lalu hujan besar, sehingga air hujan tidak bisa terserap oleh pohon-pohon tersebut. Lalu air hujan langsung turun, sehingga yang terjadi adalah bencana tanah longsor. Dampaknya bagi lingkungan atau masyarakat banyak anak-anak. Jika di bawah lereng gunung ini ada perumahan, maka perumahan itu akan tertutup oleh longsoran batu dan tanah dari lereng gunung. Ya, tertutup dan hancur. Ya, lalu setelah tertutup hancur, tentunya tidak bisa dipakai lagi rumahnya anak-anak. Ya, itulah dampaknya.
Jika lereng gunung itu pohonnya ditebangi. Saranmu agar tidak longsor bagaimana anak-anak? Ya, menanam hutan kembali, reboisasi. Ya, reboisasi itu apa anak-anak? Menanam hutan kembali yang gundul agar air hujan bisa terserap oleh tumbuhan ya atau tanaman di lereng gunung. Menjaga lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menjaga lingkungan, kita akan memberikan hak orang lain untuk hidup nyaman. Ya, hak orang lain itu hidup nyaman anak-anak. Seluruhnya pasti masyarakat atau orang-orang ingin hidup nyaman. Ya, tidak terkena bencana alam. Itu pasti harapan orang lain dan haknya juga. Menjaga lingkungan diantara dengan cara perbanyak menanam pohon. Semakin banyak pohon yang kita tanam, maka oksigen semakin banyak, lalu tanah akan semakin asri dan indah dipandang. Yang kedua, membuang sampah harus pada tempatnya. Ya, ketiga, menghemat air, tidak membuang-buang air secara berhamburan. Ya. Lalu yang keempat, tidak melakukan penebangan hutan secara liar. Yang kelima, melakukan penghijauan atau penanaman hutan kembali, atau yang biasa kita singkat menjadi reboisasi. Itu adalah cara menjaga lingkungan. Baik anak-anak, kita masuk ke penilaian pembelajaran 4. Nah, ini benar anak-anak ya, pembelajaran 4. Yang tadi penilaian pembelajaran 3. Di awal itu anak, bukan 1 ya. Yang pertama, apa yang akan terjadi jika hutan di lereng gunung gundul? Ya, apa yang akan terjadi? Musibah apa? Yang kedua, apakah penyebab dari banjir? Apa sebab-sebab bisa banjir? Yang ketiga, mengapa perbukitan bisa longsor di lereng gunung? Kenapa bisa longsor? Tanahnya itu bisa ke bawah. Ya, ke bawah air sehingga jatuh ke permukiman penduduk. Mengapa? 4. Apakah manfaat dari melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul? Apa aja manfaatnya anak-anak? Yang kelima, tuliskan 3 cara menjaga lingkungan. Bagaimana caranya agar lingkungan itu tetap nyaman, indah, dan asri. Tuliskan 3 saja anak-anak. Seperti biasa, soal penilaian pembelajaran 3 dan 4 ini harus kalian kerjakan, harus kalian jawab, ya, ditulis di buku tulis, dan nanti akan dikumpulkan kepada bapak atau ibu gurumu di sekolah sesuai jadwal yang ditentukan ya, tentunya. Baik anak-anak, pembelajaran tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran 3 dan 4 telah selesai. Jangan lupa ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.